Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Triani Nur Aji Oktaviani dengan NIM mahasiswi 228100023 dari Fakultas Ilmu Komunikasi semester 1 di Universitas Putra Indonesia. Video ini dibuat untuk memenuhi tugas ujian akhir semester pada mata kuliah pengantar ilmu komunikasi. Di video kali ini, saya akan membahas tentang komunikasi verbal. Yuk, simak videonya berikut ini. Sebelum kita membahas komunikasi verbal, kita harus mengetahui dulu apa itu komunikasi. Seperti yang telah kita ketahui, bahwa komunikasi itu sangat penting. Dan di kehidupan kita saat ini, baik secara individu maupun bermasyarakat, tidak terlepas dari adanya komunikasi. Komunikasi sendiri adalah suatu proses penyampaian pesan oleh komunikator kepada komunikan. Bisa dikatakan bahwa komunikasi itu adalah proses pertukaran informasi, pendapat, juga pikiran yang dilakukan oleh individu atau lebih. Lalu, apa itu komunikasi verbal? Komunikasi verbal adalah komunikasi yang dilakukan secara langsung menggunakan kata-kata. Komunikasi verbal juga disampaikan oleh komunikator kepada komunikan baik secara lisan maupun juga secara tulisan. Komunikasi verbal menggunakan bahasa verbal sebagai simbol. Bahasa sendiri adalah simbol-simbol yang disepakati bersama sebagai upaya dari komunikasi. Jenis-jenis dari komunikasi verbal yaitu berbicara, membaca, mendengarkan, dan juga menulis. Bentuk-bentuk dari komunikasi verbal yaitu komunikasi verbal secara lisan dan juga komunikasi verbal secara tulisan. Komunikasi verbal secara lisan adalah bentuk komunikasi verbal melalui interaksi atau tatap muka antara komunikator dan komunikan. Misalnya seperti dosen yang menjelaskan materi kepada mahasiswanya. Contoh lain yaitu pidato publik, rapat, konseling, video call, dan lain-lain. Sedangkan komunikasi verbal secara tertulis adalah bentuk komunikasi verbal yang dilakukan secara tertulis. Biasanya dilakukan karena keterbatasan jarak antara komunikator dan komunikan. Selain itu, komunikasi tertulis juga dilakukan jika dibutuhkan atau sebagai catatan dan juga dokumentasi untuk dijadikan bukti. Contohnya yaitu surat, kartu pos, email, pesan singkat lewat WhatsApp, dan lain-lain. Prinsip-prinsip dari komunikasi verbal. Yang pertama adalah interpretasi mempengaruhi makna. Artinya, segala hal dalam hidup kita seperti lingkungan, budaya, kebiasaan, serta kepribadian nyatanya bukan hanya mempengaruhi pola pikir kita, tetapi juga mempengaruhi kita dalam memaknai setiap kalimat. Selain itu, kita juga membutuhkan tata bahasa, agar semua yang memiliki makna sama terhadap apa yang kita ucapkan. Yang kedua, praktiknya dipandu oleh aturan. Artinya, semua hal punya aturannya sendiri, termasuk saat kita melakukan komunikasi verbal. Semua kata yang kita ucapkan harus dipilih dan disesuaikan dengan lawan bicara yang kita hadapi saat ini. Misalnya, cara kita berkomunikasi dengan seorang guru tentu tidak akan sama seperti saat kita berbicara dengan teman sebaya. Begitupun saat kita bicara dengan orang asing. Tidak mungkin disamakan seperti saat kita bicara dengan sahabat yang kita kenal selama bertahun-tahun. Yang ketiga, penekanan setiap kata mengubah makna. Penekanan pada sebuah kata ini biasanya dilakukan dengan dua cara. Pertama adalah dengan melakukan pengulangan sebuah kata untuk menunjukkan poin penting pada percakapan. Cara kedua adalah dengan menggunakan tanda baca. Nah, kamu pasti tahu kan, setiap tanda baca memiliki arti sendiri. Penempatan tanda baca dalam sebuah kalimat bukan hanya membuat cara membaca sebuah kalimat jadi berbeda, tapi juga mengubah makna pada kalimat tersebut.
Selanjutnya adalah ciri-ciri dari komunikasi verbal. Ciri-ciri dari komunikasi verbal yang pertama disampaikan secara lisan maupun secara tulisan. Yang kedua, menggunakan kata-kata dari satu atau beberapa bahasa. Yang ketiga, komunikasinya bersifat dua arah. Manfaat dari komunikasi verbal yang pertama adalah sebagai sarana untuk belajar. Yang kedua, sebagai sarana berbagi informasi. Dan yang ketiga, adalah sebagai media untuk berinteraksi, berbagi pengetahuan, mengembangkan bahasa, dan lain-lain. Cara mengembangkan kemampuan komunikasi verbal, yang pertama adalah berbanyak membaca dan juga menulis. Yang kedua, mempersiapkan pesan yang akan disampaikan. Yang ketiga, kita juga harus melatih berbicara kita dan juga memperbanyak kosakata. Sekian pemaparan yang dapat saya sampaikan kali ini. Saya ucapkan terima kasih kepada teman-teman yang sudah menyimak. See you dan sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.